Udah, sip. Ya, halo, selamat siang teman-teman semua. Ya, Siang, Mas. Ya, Gimana? Mas. Ada apa, Mas? Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan ya mau hadir dalam acara diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi di sini ada satu topik yang menarik yang mungkin ingin kita bahas bersama, yaitu salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia itu terkait korupsi. Nah, mungkin saya ingin di sini teman-teman juga nanti boleh berdiskusi bersama untuk kita sama-sama mencari tahu kira-kira apa penyebab dari dari kasus tersebut, yaitu korupsi, dan juga tentang kaitannya dengan nilai-nilai aneka. Mungkin Mas Aziz boleh melakukan share screen. Oke, siap. Woi, keren loh. Oke loh, ini siapa nih gambar nih? Teman kami di kantor. Kira-kira sedikit menghambat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas kayak gitu. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Mungkin suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HIS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Menurut rencana, Juliari akan menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam untuk menentukan hasil ditahan atau tidak oleh KPK. Ya, Rianda, sebetulnya kalau mengacu pada konferensi pers yang digelar pada dini hari tadi, ini memang ada beberapa pasal yang sudah disangkakan. Bagi para penerima, dalam hal ini adalah pihak Kementerian Sosial, ini terutama pada Juliari Batubara, ini ada beberapa pasal yang disangkakan. Pertama, ini bisa dikenakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, kemudian juga ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ini terkait dengan penyelenggara negara yang kemudian menerima janji ataupun janji jabatan ataupun hadiah, dan ini bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya. Jika kemudian dikenakan dengan beberapa pasal yang di atas, ini memang hukuman maksimalnya adalah seumur hidup dan minimalnya 4 tahun. Tetapi tadi pada saat sesi tanya jawab, Ketua KPK Firly Bahuri ini menyampaikan bahwa tidak hanya pasal-pasal itu saja yang kemudian bisa disangkakan kepada para tersangka, tetapi juga bisa disangkakan hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Mengapa demikian? Ini tercantum pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terkait pemberantasan korupsi. Jika di pasal tersebut disebutkan jika korupsi kemudian dilakukan dalam keadaan tertentu, bisa dalam krisis ekonomi ataupun dalam bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana sosial, ini kemudian bisa dituntut maksimal dengan hukuman mati. Dan kemudian juga kalau kita berbicara soal kondisi pandemi COVID-19, kita tahu Irianda dan juga saudara bahwa kemarin Presiden Joko Widodo ini sudah menentukan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional sejak April 2020. Ya, terima kasih Mas Aziz atas share screen yang sudah dilakukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tadi adalah 2 video yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah jelas ya dari video tersebut kita bisa melihat kasus apa yang terjadi, yaitu korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara terkait dengan dana bantuan sosial COVID-19. Nah, jadi di sini kita akan mendiskusikan beberapa hal ya, khususnya itu terkait dengan nilai-nilai aneka apa saja yang kira-kira bertentangan yang dilakukan oleh Bapak Juliari. Mungkin sedikit cerita tentang
fakta-fakta apa saja yang kita dapatkan di dalam video tersebut ya. Mungkin saya akan sedikit mereview kembali video itu ya. Jadi kita tahu bahwa Bapak Menteri Sosial ini sebenarnya sudah diberi perintah oleh Presiden supaya tidak melakukan korupsi. Dan saat wawancara juga dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak akan melakukan korupsi, seperti itu. Kemudian dia juga berkata bahwa sebagus apapun sistem yang dilakukan untuk supaya seseorang itu tidak melakukan korupsi, namun tetap saja memiliki celah. Lalu dia juga mengatakan sebenarnya korupsi itu terjadi karena diri sendiri, karena serakah atau sebagainya, seperti itu. Jadi dari video itu dia mengungkapkan hal tersebut. Dari kasus ini kita tahu bahwa korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari ini totalnya itu sebesar 14,5 miliar, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan berdasarkan fakta-fakta dari hukuman apa yang akan diterima oleh Bapak Juliari itu juga merupakan sesuatu hal yang cukup luar biasa yang menurut saya pribadi. Menurut pasal 11, pasal 12A dan pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu dijelaskan bahwa hukuman minimal yang diperoleh oleh Bapak Juliari itu kurang lebih seminimal mungkin itu 4 tahun. Namun bisa saja hukuman itu yang diberikan kepada Pak Juliari itu bisa saja hukuman mati. Karena dari segi kasus yang dilakukan itu kasusnya terjadi di tengah pandemi COVID-19, di mana kasus COVID-19 ini sebenarnya sudah menjadi bencana nasional, sudah ditetapkan Presiden sebagai bencana nasional. Nah, mungkin itu ya sedikit fakta-fakta yang bisa kita lihat dan sesuatu hal yang menarik dari video ini. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian mungkin bisa memberikan pendapatnya terkait kira-kira apa tanggapannya mengenai video tersebut. Silakan siapa yang ingin memberi tanggapan. Paling kayaknya aku mau ngasih pandangan aja sih. Kalau dari cuplikan video tadi, kan Pak Juliari kan dia bukan dari kalangan orang yang menengah ke bawah ataupun ada di tengah ya, itu berkecukupan. Cuman di kasusnya itu kan dugaannya masih dalam dia tuh sebagai penerima gratifikasi kan, hadiah lah dari pihak ketiga, pihak swasta yang yang memfasilitasi bantuan sosial itu. Nah, aku berpikir ini sih selintas sekelas orang kaya kayak Bapak ini Pak Juliari kok mau menerima uang hasil hadiah dari pihak ketiga, padahal beliau pasti tahu kalau gratifikasi itu emang nggak boleh dan itu kan masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain disangkut pautkan dengan sektor ekonomi negara yang mungkin yang memang melemah, goyang, mungkin dari sisi keluarga beliau dengan dengan gaya hidup beliau dan keluarganya masih kurang gitu, harta yang dimilikinya masih tidak mencukupi. Mungkin karena itulah beliau ya mau nggak mau, namanya manusia harus tetap bertahan hidup dengan gaya hidupnya mereka. Mungkin dari saya pandangannya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Aziz. Jadi mungkin kalau tadi dari Mas Aziz sendiri mengatakan bahwa Bapak Juliari melakukan hal seperti itu karena mungkin tuntutan dari gaya hidup ya. Mungkin ini juga sih sebenarnya salah satu hal yang poin penting bagi kita gitu ya. Kita tahu bahwa memang sebenarnya gaya hidup itu bisa sih menentukan seberapa besar pengeluaran yang kita pakai gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita yang ada di sini juga bisa menyesuaikan lah dengan pendapatan kita gitu ya. Mungkin tadi yang Pak Juliari bilang itu kan dimulai dari diri sendiri ya. Harusnya sih Pak Juliari tetap mengingat apa yang dia katakan sih, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Aziz. Kira-kira ada teman-teman yang lain lagi yang memberi tanggapan? Mungkin saya mau menambahkan. Jadi kalau menurut saya ya, untuk hasil dari sumber yang tadi itu kita dapat tahu bahwa Pak Juliari ini mendapatkan uang suap dari dana bansos.
Menurut saya sih apabila kita memiliki rasa peduli mengingat dana ini akan digunakan untuk membantu rakyat Indonesia, hal ini tidak akan terjadi gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa Pak Juliari ini tidak memiliki rasa peduli pada rakyat Indonesia yang sedang terkena musibah. Gitu. Mungkin itu yang saya tangkap. Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi mungkin dari Mas Iwan sendiri ingin mengutarakan bahwa jika seandainya Pak Juliari itu memiliki rasa peduli terhadap bangsa dan negara ini ya, khususnya kan Pak Juliari sendiri itu kan orang penting ya sebenarnya ya, sebagai pejabat di Kementerian Sosial gitu. Jadi mungkin jika seandainya Pak Juliari memiliki rasa peduli, lagi-lagi dari dalam diri sendiri ya, mungkin Pak Juliari tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, terima kasih Mas Iwan. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Boleh dari saya? Ya. Kalau menurut saya sendiri ya, setelah melihat dari video barusan, itu menurut saya sih, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa hal itu bisa menjadi suatu yang berulang lah, di mana di Kementerian Sosial itu dilihat dari berita dari Tribun tadi ya, itu bahwa faktanya di setiap menteri-menteri sebelumnya pun hal ini sering terjadi begitu. Jadi bisa dikatakan di dalam Kementerian Sosial sendiri itu tidak adanya suatu sistem pengawasan yang kuat lah terhadap program pengadaan bansos COVID ini. Dari situ sih. Jadi yang namanya kalau sistem itu belum berjalan dengan maksimal pun pasti ada celah di dalamnya kan. Nah, itu yang menyebabkan yang namanya juga kita sebagai manusia pasti melihat celah itu dimanfaatkan lah gitu. Dan juga ada beberapa fakta yang saya temukan di berita itu mengenai di mana ya, bahwa berita ini setelah muncul ada beberapa berita sebelumnya yang itu memberitakan bahwa dari beberapa pegawai di dalam Kemensos itu pun telah mengetahui terhadap kejadian ini. Namun balik lagi mungkin yang namanya pegawai takut untuk melapor lah. Itu dilihat dari kesadaran sih untuk menindaklanjuti bahwa menanggapi kejadian ini. Begitu sih kalau dari saya. Terima kasih Mas Rahmanto. Nah, jadi kalau dari Mas Rahmanto sendiri meninjau dari segi eksternal dan juga internal ya. Jadi kalau memang tadi dari video itu kita bisa melihat bahwa di Kementerian Sosial sendiri menteri-menteri sebelum dari Pak Juliari itu ternyata memang telah melakukan korupsi gitu. Jadi kita bisa lihat mungkin dari sistem yang ada di sana ketika terkait dengan dana bantuan sosial tersebut belum terlalu efektif dan efisien gitu ya, sehingga banyak sekali celah yang bisa dilakukan oleh para pejabat terkait untuk melakukan korupsi. Dan kemudian satu lagi tadi yang paling menarik juga itu adalah tadi Mas Rahmanto mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada yang mengetahui hal tersebut gitu ya. Jadi karena mungkin hanya pegawai biasa gitu, jadi takut untuk memberitahukan hal tersebut. Ya, terima kasih banyak Mas Rahmanto, itu sangat luar biasa pendapatnya. Ada yang lain lagi? Mungkin dari saya izin mau nambahkan aja dari masukan dari teman-teman semua ya. Yang saya tangkap faktor paling utama itu kenapa seorang Menteri Sosial berani melakukan korupsi, yaitu faktor lingkungan itu sendiri, yang menandakan lingkungan di Kementerian Sosial itu sendiri yang terlalu longgar, gitu, yang memudahkan seseorang untuk melakukan korupsi. Gitu. Kalau misalkan nggak ada faktor lingkungan itu sendiri yang membuat seorang Menteri Sosial bisa melakukan korupsi, apalagi kalau di bawah menteriannya sendiri, lembaga-lembaga, gitu. Itu sih ya yang saya tangkapin dari kasus kali ini. Ya, terima kasih Mas Edo ya. Jadi Mas Edo juga menilai dari segi lingkungan. Bagaimana mungkin kan di setiap kementerian itu memiliki peraturan-peraturan sendiri ya, dan juga lingkungannya sendiri gitu. Kayak seperti kita mungkin kan kita belum tahu ya bagaimana situasi di sana ya.
Jadi mungkin dari segi lingkungan dari Kementerian Sosial sendiri masih banyak celah yang bisa dilakukan gitu untuk melakukan korupsi. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan itu memang sih dari segi pembaruan sistem ya terkait bagaimana sih supaya dana yang diberikan oleh pemerintah itu bisa tersalurkan dengan baik kepada rakyat. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat pendapatnya. Kita masuk ke sesi selanjutnya itu terkait dengan identifikasi nilai-nilai aneka yang kira-kira apa saja sih nilai-nilai aneka yang nilai-nilai aneka yang berkaitan dengan kasus ini yang mungkin bisa kita identifikasi dan kita bisa carikan bersama-sama solusinya terkait dengan kasus ini. Mungkin kita mulai dari akuntabilitas. Jika ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan, dipersilakan. Boleh Mas, saya izin memberikan pendapat. Ya, silakan Mas. Jadi pendapat saya itu Bapak Julia Batubara ini kan seorang pemimpin gitu, di Kementerian Sosial itu sebagai menteri. Namun sangat disayangkan tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Terus di kondisi yang sedang darurat ini gitu, masih sempat melakukan tindak korupsi yang menunjukkan bahwa tidak amanah atas tugasnya, di mana seharusnya dana tersebut dapat menolong rakyat Indonesia yang sedang dilanda pandemi ini. Dengan perbuatan tersebut dapat membuat kepercayaan publik pada pemerintah itu menjadi turun. Seperti itu. Terima kasih Mas Ikhwan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ikhwan tentang akuntabilitas. Bagaimana seorang pejabat publik itu seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan benar ketika melakukan tugas. Jangan terpengaruh oleh lingkungan yang mungkin mengizinkan ataupun memberi kesempatan kepada seorang pejabat itu untuk melakukan korupsi. Ya, terima kasih Mas Ikhwan. Selanjutnya itu mungkin kita akan mengidentifikasi dari segi nasionalisme. Kira-kira ada teman-teman yang ingin menanggapi? Izin Mas, saya ingin menanggapi tentang identifikasi dari sisi nasionalisme. Yang saya lihat dari kasus yang menyeret Bapak Juliari Batubara sebagai pejabat negara Menteri Sosial Indonesia. Menurut saya, tindakan beliau itu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dari sila Pancasila. Hal ini diperlihatkan dengan kasus korupsi yang menyeret beliau pada kasus korupsi bansos ini. Dan menurut saya sebagai pelayan publik atau pejabat negara itu seharusnya memiliki jiwa nasionalisme, di mana seharusnya sudah mengetahui dan memahami serta dapat membedakan suatu hal yang baik atau buruk dan halal atau haram. Apalagi beliau ini dengan sadarnya melakukan tindakan korupsi, di mana yang kita ketahui tindakan korupsi itu sangat merugikan bagi negaranya di saat negara yang saat ini sedang menghadapi bencana yang berskala internasional seperti pandemi COVID-19 ini. Kan negara Indonesia saat ini kan sedang berupaya nih dengan sepenuhnya untuk tetap mengupayakan kesejahteraan rakyat dengan memberi bantuan sosial tersebut agar si rakyatnya tuh tetap dapat bertahan hidup di masa goyangnya sektor ekonomi negara Indonesia. Namun hal ini malah dimanfaatkan oleh beberapa oknum, termasuk mungkin Bapak Juliari Batubara yang menerima gratifikasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, yang dari pihak swasta. Dan itu dari sisi sila pertamanya. Terus kemudian dari sudut pandang kemanusiaannya, beliau tidak menunjukkan hal tersebut. Menurut saya sebagai pejabat negara sudah seharusnya mengabdi untuk negara dan rakyatnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi segenap bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 45 di alinea 4. Dan dari sudut kecintaannya terhadap tanah air, dengan kondisi negara saat ini yang sedang diuji dengan pandemi yang tidak kunjung usai ini, sebagai orang yang mempunyai kuasa seperti Bapak Juliari Batubara ini, seharusnya mengerahkan kemampuannya untuk membantu elemen pemerintah lainnya dengan berkorban untuk tercapainya keselamatan bangsa dan menyudahi pandemi ini, bukan malah bertindak sebaliknya dengan menerima gratifikasi yang
tadi saya sebutkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan diri sendiri untuk apa ya, mencukupi gaya hidup mereka. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih identifikasi mengenai jiwa nasionalisme dari seorang Bapak Juliari Batubara. Terima kasih. Terima kasih Mas Aziz. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz ya identifikasi terkait nasionalisme dari kasus ini. Jadi mungkin kalau saya bisa mengambil kesimpulannya, seharusnya Bapak Juliari itu sebagai seorang Menteri Sosial dan juga memiliki kewenangan gitu ya terkait dengan memberikan kesejahteraan kepada rakyat gitu. Seharusnya dia memiliki jiwa nasionalisme yang bisa membantu rakyatnya gitu. Harusnya dana bantuan sosial itu diberikan kepada rakyat, namun ternyata dia tidak melakukannya. Padahal dia itu sadar gitu dengan tindakannya seperti yang dijelaskan oleh Mas Aziz tadi. Harusnya dia sudah paham gitu ya mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Terima kasih ya Mas Aziz ya. Sekarang kita coba identifikasi dari segi etika publik dari nilai-nilai yang ada di Aneka. Mungkin kalau untuk etika publik saya coba ini ya, coba mengutarakan pendapat saya ya. Jadi kalau di dalam etika publik itu kan sebenarnya ada nilai akuntabilitas, lalu ada integritas, terus transparansi dan netralitas. Nah, kalau dari kasus ini sudah sangat jelas kita lihat bahwa seluruh nilai-nilai itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Juliari. Dari segi akuntabilitas itu bicara terkait dengan moral ya, moral terus hukum. Nah, jelas-jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Juliari itu sudah melanggar hukum. Kemudian ada integritas, harusnya itu seorang pejabat publik itu melakukan pelayanannya kepada publik itu dengan penuh tanggung jawab, namun beliau sendiri melakukan korupsi ya, itu sudah sangat jelas bertentangan. Lalu harusnya netralitas ya, netralitas itu di mana seorang pejabat itu ketika melakukan kebijakan itu sepenuhnya harus bersifat netral atau demi kesejahteraan rakyat. Namun dalam kenyataannya beliau sendiri menerima suap ya dari bantuan sosial itu dan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Seperti itu sih. Kalau dari saya terkait dengan etika publik ya. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang mau saya sampaikan terkait dengan etika publik. Jika ada teman-teman yang ingin menambahi atau mau kita lanjutkan, dipersilahkan. Tidak ada ya? Oke, boleh kita lanjut dengan komitmen mutu. Kita coba identifikasi kasus ini dari segi komitmen mutu. Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Boleh izin saya nambahin buat masalah komitmen mutu. Ya, ini berhubung dalam kasus ini yang saya tangkap, di mana kejadian korupsi ini kan di lingkungan Kementerian Sosial. Ya. Jadi untuk kasus ini tidak melibatkan hanya menteri aja atau bawahannya, tapi semua lingkungan pegawainya juga terlibat. Nah, dalam artian yang saya lihat, baik itu pada pegawai maupun yang ikut serta dalam kasus ini, semuanya itu pada tutup mata dan tutup telinga semua. Pura-pura nggak tahu bahwasanya seorang menterinya itu melakukan suap, gitu. Yang mengartikan tidak mengedepankan apa itu komitmen mutu dalam melakukan suatu pekerjaan, gitu. Terus serta yang saya lihat dari kasus ini, yang dikorupsi itu kan anggaran bansos, kan, dari anggaran bantuan sosial yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, tapi dilakukan tindakan korupsi yang mengakibatkan realisasi bansos itu sendiri tidak optimal, yang akan mengakibatkan kurangnya mutu dari hasil kinerja Kementerian Sosial itu sendiri. Itu sih yang saya lihat sangat mempengaruhi sekali terhadap kementerian, apalagi tindakan yang dilakukan seorang menteri sosial itu sendiri. Yang dulu dia pas menjabat itu, dia korupsi itu
ya bla bla, sekarang malah dia terbukti melakukannya sendiri gitu. Dan itu pun berpengaruh kualitas pada diri dia itu sendiri, mutu pada diri dia itu sendiri gitu. Paling hanya itu sih dari tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Edo. Jadi tadi Mas Edo mengungkapkan terkait dengan komitmen mutu ya. Komitmen mutu di sini di mana melibatkan banyak pihak. Jadi kan sebenarnya itu sebuah kementerian itu memiliki sebuah apa ya dibilang seperti komitmen mutu lah, itu untuk menjaga bahwa sebuah kementerian itu tetap dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar seperti itu. Namun dalam prakteknya sendiri banyak para pegawai yang belum melaksanakan itu dengan benar gitu. Masih terkait dengan apa kira-kira yang bisa berakibat jika seorang pegawai itu memberitahukan apa yang dilakukan oleh Bapak Juliar. Seperti kesannya menutupi ya, seperti itu ya mungkin ya Mas Edo ya. Oke, terima kasih Mas Edo. Lalu yang terakhir itu dari nilai aneka yang terakhir itu anti korupsi. Silakan jika ada yang ingin memberikan tanggapannya. Ya, boleh saya menambahkan di poin nilai aneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Nah, di mana dalam kasus penyuapan pengadaan bansos COVID ini, menurut saya Pak Juliari Batubara tidak menerapkan nilai aneka di dalam dirinya, khususnya itu anti korupsi. Sudah sangat jelas dapat kita lihat di mana dana bansos untuk masyarakat malah diselewengkan begitu. Padahal keadaan negeri ini sedang darurat nasional, bencana non-alam, sangat-sangat tidak mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari anti korupsi itu sendiri. Di mana Pak Juliari Batubara sebagai pemimpin tidak ada nilai kejujuran dan nilai tanggung jawab di dalam dirinya, sehingga memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi seperti ini. Itu sih kalau dari saya untuk anti korupsi. Terima kasih Mas Rahmanto. Jadi dari Mas Rahmanto mengungkapkan sudah sangat jelas ya ini merupakan kasus korupsi gitu ya. Dan juga Mas Rahmanto juga mengungkapkan bahwa sama sekali Bapak Juliar ini tidak mencerminkan nilai anti korupsi dalam nilai aneka gitu. Dan juga terkait tadi juga Mas Rahmanto mengungkapkan bahwa beliau ini sebenarnya adalah seorang pejabat publik dan seharusnya beliau itu tidak melakukan korupsi. Itu saja ya jika kita identifikasi dari nilai-nilai aneka tadi terkait dengan video pertama dan video kedua. Dan mungkin kalau boleh gitu ya dari teman-teman juga bisa mengungkapkan nih ide komitmen terhadap setiap nilai-nilai tadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu untuk diri kita gitu supaya kita tidak melakukan korupsi. Mungkin jika ada ide dari teman-teman gitu sebagai suatu solusi bagi kita gitu terkait dengan nilai-nilai tadi yang sudah kita sebutkan sebagai cara supaya kita tidak melakukan korupsi. Silakan, ada yang mau memberi tanggapan mulai dari akuntabilitas mungkin. Saya ingin memberikan pendapat gitu. Jadi kita itu bisa dengan cara memilih orang yang mengisi jabatan atau seorang pemimpin gitu, yang benar-benar berkomitmen ingin memajukan bangsa dan tidak memiliki kepentingan. Karena pemimpin yang baik itu bisa menciptakan lingkungan atau suasana yang akuntabel. Pemimpin yang baik itu bisa menularkan hal-hal baik ke bawahannya. Ada satu kalimat yang bisa kita cermati yaitu seorang pemimpin adalah gambaran seorang rakyat atau bawahannya. Jadi jika kita memiliki pemimpin yang baik, otomatis bawahannya juga bisa baik juga gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Abdul Rahman. Dari Mas Abdul Rahman bilang bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa akuntabel supaya bisa memberi contoh kepada bawahannya. Seperti itu Mas ya. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya dari segi nasionalisme.
Kalau dari sisi nasionalisme, menurut saya apa ya? Balik lagi ke kita memahami tentang nilai-nilai di dalam sila Pancasila itu. Jadi eh, sebenarnya apa sih makna dan tujuan dari para pahlawan kita, pendahulu kita merumuskan Pancasila itu, di mana sebenarnya kan nilai-nilai dasar Pancasila itu kan sebagai dasar kita dalam membangun bangsa ini, dengan harapan kita dapat sebagai warga negara dan juga pemerintah khususnya dapat mewujudkan cita-cita yang telah dituliskan pada Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itu setiap para pejabat negara, khususnya para pemimpin kita, seharusnya mengedepankan jiwa nasionalisme itu ada di dada masing-masing, dan juga mengerti dan memahami tentang makna dan tujuannya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Mas Aziz. Jadi dari Mas Aziz sendiri mengatakan bahwa seorang pejabat itu, seorang pemimpin itu harus meningkatkan jiwa nasionalismenya, di mana seorang pejabat itu seharusnya mengingat bahwa mereka itu adalah Indonesia gitu. Jiwa nasionalisme mereka harus ditingkatkan. Bagaimana para pahlawan dulu berjuang gitu ya demi kemerdekaan negara Indonesia ini. Seharusnya mereka juga memiliki jiwa untuk bisa tetap dan terus ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin dari segi itu ya Mas Aziz menilai. Ya terima kasih Mas Aziz. Kita lanjutkan di bagian etika publik. Oke, saya coba menambahi ya teman-teman ya. Jadi kalau dari segi etika publik sendiri ya menurut saya ya, kalau sebagai seorang pejabat itu kan sudah memang ada yang namanya kode etik, ada yang namanya etika gitu ya, ada yang namanya kode etik lah seperti itu. Jadi sebagai seorang yang mungkin sudah memiliki jabatan ataupun wewenang, sudah seharusnya mengingat setiap kode etik itu gitu, setiap fungsi dan tugas apa yang seharusnya dilakukan. Balik lagi sih memang kembali kepada diri sendiri gitu ya. Mungkin kayak tadi sebenarnya yang dibilang oleh Bapak Juliari itu sudah benar, cuman mungkin dalam penerapannya sulit karena segala sesuatu memang seharusnya dimulai dari diri sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika publik ya. Dan kita lanjutkan lagi, mungkin jika ada yang menambahkan dari segi komitmen, silakan. Mungkin saya boleh nambahin sedikit ya. Dari segi komitmen mutu sendiri sih, yang paling utama itu yang harus diperbaikin itu diri dia sendiri dulu. Kualitas pada diri dia sendiri dulu. Kalau misalkan diri dia udah bagus, udah mutu dia bagus, hasil pekerjaan juga udah bagus gitu. Dari hasil kerja itu harus ditingkatin lagi. Jangan hanya mengandalkan kerjaan kalau udah selesai udah gitu. Jadi nggak ada standarnya gitu. Kalau misalkan cuma kita lihat dari segi itu, kualitas hasil kerja kita pun kurang bagus gitu. Apalagi kalau kita lihat dari kasus korupsi ini sendiri, memperlihatkan kurangnya kualitas dari Kemensos sendiri gitu. Dari segi kualitas pekerjaannya, realisasinya juga yang udah tahu kan berapa miliar ya dia korupsi, yang seharusnya realisasikan bansosnya sekian, tapi cuma bisa sekian, ya gara-gara dikorupsi, makanya kualitas hasilnya pun kurang baik. Makanya yang harus diperbaikin itu diri dia sendiri dulu, makanya baru pekerjaan dia akan bagus mutunya. Itu sih dari pendapat dari saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Edo tadi sudah mengungkapkan dari segi komitmen mutu ya. Di mana sama mungkin tadi dari pendapat teman-teman yang lain juga, dimulai lagi dari diri sendiri. Cuman satu hal yang saya tangkap dari Mas Edo katakan juga sangat menarik, itu dari segi sistem mungkin ya, sistem di Kementerian Sosial sendiri. Jadi kan ada yang namanya komitmen mutu. Jadi setiap kementerian itu punya yang namanya SOP mungkin ya, standar operasional gitu ya, standar-standar yang dipakai untuk misalnya kita ingin melakukan atau melaksanakan bantuan sosial itu kepada masyarakat, mungkin akan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati gitu ya. Mungkin dari
Mas Edo sendiri tadi mengungkapkan supaya lebih dijaga untuk komitmen mutunya gitu. Tetap dijaga komitmen mutu dan harus sesuai dengan standar yang berlaku gitu mungkin ya Mas Edo ya. Ya, terima kasih Mas Edo. Kita lanjutkan lagi dari segi anti korupsi. Ya, boleh saya menambahkan Ya, untuk silakan. dari segi anti korupsi. Menurut saya ada beberapa poin yang bisa kita kuatkan dari sisi kejadian ini, di mana penguatan dalam segi sistem pengawasan bisa dibangun, disertai dengan pembekalan pada setiap insan, setiap pegawai yang ada di dalam Kemensos itu untuk memahami akan nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai bekal untuk pembentukan karakter, yaitu building karakter lah yang sadar akan pentingnya anti korupsi dalam menjalankan pemerintahan berbangsa dan bernegara. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ramanto tadi mengungkapkan hal yang sangat bagus juga dari segi sistem, bagaimana meningkatkan pengawasan ya terhadap kinerja dari setiap kementerian. Lalu tadi juga dimulai dengan karakter building gitu ya. Mungkin itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai seorang pejabat publik itu untuk dilakukan yang namanya karakter building itu. Itu seperti menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Ramanto. Ya, itu saja mungkin ya teman-teman ya. Terima kasih. Tadi kita sudah bahas mengenai nilai-nilai aneka, kita sudah coba identifikasi masalah terkait dengan nilai-nilai aneka apa saja yang bertentangan dengan dari kasus video tadi yang sudah kita putar. Dan mungkin untuk kesimpulannya, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa nilai aneka yang sedang ataupun yang saat ini sedang kita diskusikan merupakan satu hal yang harus dan wajib terus kita lakukan gitu, dari mulai menjaga akuntabilitas, kemudian menerapkan nasionalisme, lalu ada juga etika publik, lalu menjaga komitmen mutu dan juga selalu bersikap anti korupsi. Mungkin itu saja buat teman-teman sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Jika ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan untuk diskusi kita pada hari ini. Ada yang ingin menambahi? Cuma mau bilang Mas, Ya, topik yang kita diskusikan ini sangat menarik. Terima kasih. wah luar biasa. Mantap. Terima kasih Mas Aziz. Oke, saya pikir tadi mau bilang apa ya. Oke, itu saja mungkin ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap terus menjaga nilai-nilai aneka yang saat ini sedang kita diskusikan dan mudah-mudahan kita bisa juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah, dadah.